Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Nuresa. Saya dari kelompok 8 KM 203. Dan berikut nama-nama mahasiswa dari kelompok 8, yaitu ada Kak Arif Kurniawan, Kak Bagus Harnibowo, ada Kak Mia Kristianto, Kak Santi Purwasih, dan saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas ujian akhir semester pendidikan Pancasila dengan berjudul Pancasila sebagai Kompas Moral di Era Disrupsi 5.0. Latar belakang, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama. Dalam menghadapi tantangan era digital dan globalisasi, nilai-nilai persatuan makin diuji. Pancasila hadir sebagai dasar negara sekaligus kompas moral yang mempersatukan bangsa dan harus terus diaktualisasikan agar tetap relevan di tengah perubahan zaman. Baik, untuk selanjutnya tentang proposal presentasi Pancasila sebagai kompas moral di era disrupsi, tentang pembahasan yaitu minimnya pemahaman dan internalisasi Pancasila. Generasi muda cenderung skeptis dan melihat Pancasila sebagai doktrin formal ya. Jadi pendidikan masih berbasis hafalan bukan praktik nyata. Nilai Pancasila belum hadir di dunia digital seperti media sosial atau game. Jadi dominasi nilai asing dan globalisasi, budaya individualis, hedonis, dan konsumerisme dari platform asing, TikTok, Instagram, makin dominan. Pancasila tuh kalah menarik dibanding tren-tren global saat ini. Nah, untuk penyalahgunaan teknologi, maraknya hoax, ujaran kebencian, manipulasi politik, deepfake, dan eksploitasi pekerja digital bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk analisis datanya, rendahnya pemahaman Pancasila. 28,6% siswa memahami Pancasila lewat ruang kelas. Lainnya belajar dari media sosial atau kurang mendalami dan tidak terarah. Sumber Kemendikbudristek 2024. Generasi muda skeptis. Hanya 32% Gen Z usia 18-25 tahun mampu menjelaskan kalimat sila dengan benar. 60% responden menganggap Pancasila kurang relevan dengan kehidupan digital. Sumber Lembaga Survei Indonesia atau LSI 2023. Dominasi budaya asing. Orang Indonesia menghabiskan 8 jam 36 menit per hari di internet. 90% konten viral di TikTok Indonesia berasal dari tren global hedonisme atau individualisme. Sumber WR Sosial 2024. Terima kasih, nanti akan dilanjutkan kembali oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan, saya dari kelas 203 kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan manfaat penelitian dari judul Pancasila sebagai kompas moral di era disrupsi 5.0. Bagi mahasiswa, sebagai sarana untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila secara praktis, khususnya di tengah tantangan era digital seperti individualisme, hedonisme, dan polarisasi sosial. Bagi masyarakat umum, meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Lalu bagi pemerintah dan pembuat kebijakan negara ini sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan publik yang adil dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ini adalah poin-poin manfaat yang dapat kita rasakan. Lalu selanjutnya ada studi kasus di era disrupsi 5.0 atau society 5.0. Tidak hanya tentang transformasi teknologi, tetapi juga perubahan paradigma sosial yang masif. Beberapa karakteristiknya meliputi hyperconnectivity, interaksi manusia dan mesin yang semakin erat, contoh IoT, EA, dan Metaverse. Lalu yang kedua, data sebagai komoditas utama, potensi eksploitasi privasi dan manipulasi informasi. Lalu dalam konteks ini, Pancasila berperan sebagai filter budaya, menyeleksi nilai asing yang tidak sesuai dengan identitas bangsa, dan panduan etik, mengarahkan penggunaan teknologi untuk keadilan sosial bukan eksklusivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh
teman kelompok saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, rumusan masalah. Bagaimana Pancasila tetap berperan sebagai pemersatu di era digital? Dan apa tantangan penerapan nilai Pancasila di tengah disrupsi teknologi? Dan bagaimana strategi reaktualisasi Pancasila agar tetap relevan? Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dan menjelaskan peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia dalam menghadapi keberagaman sosial, budaya, geografis, dan historis. Pancasila sebagai pemersatu bangsa memiliki kekuatan yang dimaknai sebagai nilai-nilai fundamental yang mampu mengantarkan sebagai cita-cita negara. Baik, sekarang saya akan menjelaskan terkait kesimpulan. Pancasila sebagai kompas moral bangsa memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan era disrupsi 5.0 di tengah derasnya arus globalisasi, teknologi, dan pergeseran nilai. Pancasila tetap relevan sebagai panduan etika dan identitas bangsa. Namun, penerapannya perlu diperkuat agar tidak menjadi simbol semata, melainkan benar-benar hidup dalam tindakan kebijakan dan kesadaran masyarakat Indonesia. Sekian yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8 terkait Pancasila sebagai kompas moral di era disrupsi 5.0. Saya Bagus Harnibowo, sekian, terima kasih.